sambutan yang terakhir dari pengasuh Pondok Pesantren Asyadah, yaitu Abah Kiai Haji Ahmad Ghazali. Kepada beliau, tafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada seluruh jajaran pengurus CRA dari semua tingkatan, terutama dari CRA Pusat, Gus Haji Ahmad dari Jawa Timur, Tuban, tentunya yang saya muliakan dan semoga selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah, dan beliau untuk melaksanakan tugas semoga diberikan kesehatan hari depan. Pengurus wilayah CRA, saya belum kenali Bapak Kiai Haji Bapak Kiai Haji Muhyiddin beserta seluruh jajarannya, juga yang saya muliakan, juga pengurus CRA tingkat PC Tangsel, Bapak siapa? Bapak Ustadz Dr. Haji Arif beserta juga seluruh jajarannya, yang saya banggakan, peserta CRA periode tahun ini dari semua wilayah yang saya rahmati, dan semoga mendapatkan curahan rahmat Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, sebelumnya dari tingkat aparat ada yang hadir dari Polsek. Oh ya, mohon maaf Bapak Kapolsek Cisauk. Dari Tangsel Pemkot ada, tingkat desa ada. Iya. Ya, terima kasih kepada Kapolsek Kecamatan Cisauk yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Abbas selaku Sohibul Bait, pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Asyadah, tentu menghaturkan ribuan terima kasih kunjungan silaturahmi para tamu dari seluruh pengurus dan asbab ikatan, para peserta khususnya Bapak Kapolsek, juga menyampaikan ungkapan mohon maaf. Tentu masih ada yang kurang sempurna, kurang lengkap. Nah, dan inilah kemampuan kami selaku pimpinan pondok untuk menerima tamu. Yang penting kita niat yang baik, niat yang betul, dengan apapun tidak menjadi halangan semangat kita untuk mengikuti acara pelatihan CRA. Semoga pelatihan CRA periode tahun ini
di tempat wakaf ini, di pesantren ini, Allah akan berikan ilmu yang manfaat dan barokah. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada beberapa yang Abah sampaikan. Di antaranya harapan-harapan, dan harapan ini pengurus PC dan wilayah serta pusat ini tidak masih di rumahnya, yang minimal pengurus PC dengan wilayah Pondok Asadah punya harapan semoga CRA yang menjadi sayap LDNU supaya atau jangan dari toko, jangan jadi toko. Toko itu tempat di mana kebutuhan masyarakat yang pemiliknya melayani hal-hal tertentu kagak lengkap. Jadilah JRA saya LDNU jadi swalayan. Itu pesan pengasuhan saya. Tapi apakah pesan ini, harapan ini memang sudah di swalayan atau sudah proses selama tahun? Ini tentunya ada usamanya, ada usamanya tidak. Artinya kalau CRA ini yang bagian di antara punya misi adalah sebagai dakwah, dan bagian di antaranya nanti iklannya itu menyediakan kebutuhan umat, ya tentunya harus serba. Insya Allah kalau begitu laris. Allahumma mulai itu sebenarnya selalu sebenarnya. Dulu bapak-bapak saudara sekalian teringat nostalgia mudanya saya, lagi masih bujang bapak ketua wilayah. Bujangan saya itu bagian di antara, bukan satu-satunya saya, tapi bagian di antaranya. Itu bagian di antara mudanya saya saat itu termasuk orang yang laris. Apa? Laris. Sering dikejar-kejar saya. Dulu banyak juga. Wallahualam kalau Pak Ketua Wilayah, Pak Kapolsek, pernah dikejar-kejar saya kan? Pak Kapolsek pernah. Kalau saya sering dulu nih juga, padahal nggak ganteng-ganteng amat tapi ya asal tahu saja itu ternyata berkat rupiah itu, itulah makna rupiah. Kalau dulu waktunya saya sering dikejar-kejar cewek perempuan, Abah juga punya harapan rupiah pusat untuk memfasilitasi terhadap rupiah seluruh wilayah serta rencana seluruh peserta. Bagaimana saya mengatakan ada satu programnya itu, kalau dulu saya sering dikejar cewek, saya Abah Goderi sekarang itu kepengen dikejar-kejar duit. Ini ketua KDNU ada ya? Ada gitu. Kepada ketua KDNU PC yang saya muliakan, matanya agak kurang awas. Setuju kan? Setuju. Program di dalam CNA itu ada program spesialis supaya kita dikejar-kejar duit. Kalau dulu dikejar perempuan, sekarang dikejar duit. Jadi kayak itu yang ngajarin.
Ada spesialis. JRA bukan apa. Justru AB ini sekarang sedang punya harapan supaya orang itu jadi orang kuat semuanya. Jangan jadi umat yang suka minta-minta. Allahumma itu pesan dan harapan saya. Makanya kalau sekarang itu Gus Abu di sini, nanti ketua wilayah tolong sampaikan ibu harapan apa dan Gus Abu. Katanya pengasuh pondok punya harapan dengan ZR di sini. Ini bagian di antara satu usulan di pengasuh supaya ada program di ZR ini adalah supaya untuk bisa dijalani. Kalau tidak ada penentuan barangkali sering. Hadirin hadirat rahimahullah. Beberapa hari yang lalu pengurus datang berbincang-bincang terkait dengan rupiah. Ada satu problem, tapi insya Allah tidak ada masalah, Bagian diantaranya itu ya pro kontra terkait dengan masalah rupiah. Katanya ada rupiah syar'iyyah, ada ruqyatun ghairu syar'iyyatin. Namun yang ingin apa sampaikan, walaupun tidak disampaikan pun sudah memang duduk, ada saja sebatas ya lipstick saja, bahwa ruqyah JRA sebagai saya dari LDNU Pusat, saya meletakkan keyakinan siyak-yakinnya ini sudah termasuk kategori ruqyatun syar'iyyah. Kalau saya akan menggunakan istilah Jawa, karena saya dari Jawa, ruqyah JRA ini sudah mulai ada yang madani. Madani tahu nggak? Kalau yang dari Brebes Tegal apa? Wonten sing madani. Artinya kita sebagai tantangan untuk tidak punya dan kita jangan panik. JRA ini pun bagian di antara langkah program saya ke DNU yang menurut saya positif. Karena JRA ini sangat positifnya satu di antaranya lagi, ya, di antaranya lah dalam rangka pendekatan kepada grassroots. Itu maka oleh karenanya harapan dan usul kedua ini mohon untuk dicatat oleh wilayah DPC karena pusatnya ada. JRA pusat kalau sudah bilang, tapi kalau belum, untuk mengadakan satu gagasan dalam rangka target capaian dakwah yang dimaksud, dalam rangka target capaian dakwah JRA untuk tidak katakanlah mengobati non medis selesai, tapi ada kesinambungan bahwa yang pernah diobati itulah ada satu maghrib, ada satu tingkat, dan ada perubahan perilaku ataupun perubahan akidah ataupun perubahan amalia. Maka untuk bisa dilakukan gagasan ini, usulan dari apa JRA ini, untuk punya buku minimal 2, untuk punya buku dan dicetak oleh JRA yang nyetak pusat. Buku pertama judulnya adalah, kalau buku satu sudah ada, barangkali enggak. Yang kedua buku KNU yang disuruhkan, yang pertama buku KNU kalau singkat, bagian diantaranya historis.
Yang kedua, buku tentang furu'iyah untuk konter. Ini lebih mengena lagi. Sudah dari buku itu ada. Mereka tidak sekedar kenal NU, tapi kenal NU. Mengapa dan kenapa? Abah Ghazali selaku pengasuh pondok sampai Bulbet menyampaikan dua usulan dan harapan ini. 20 tahun yang lalu saya sebagai ketua tanfisnya NU Serpong, waktu itu Setu Sisarupan Serpong, Rais waktu itu Habib Muhammad Al. Dulu saya itu keliling dalam rangka untuk melaksanakan kaderisasi dan juga tentang KNU-an. Hampir mereka muak dengan namanya energi yang karena dimaklumi kita harus sabar karena tidak kenal NU. Sekarang alhamdulillah ada perbaikan, ada kemajuan, dan lebih dari lagi ayo supaya buku ini tutup ke tangan-tangan mereka. Dan tentang buku terkait dengan furu'iyah ini juga cukup. Jadi orang itu nggak repot jawab, nggak pusing untuk counter paham-paham Wahabi yang mereka itu menuduh kepada kita yang bid'ah, yang syirik, yang apa. Mereka sudah tahu semuanya. Lah ini jadikan sebagai jembatan. Apalagi sudah dimana dengan dakwah. Kakak klien, tolong ya saya. Bahwa alam bergini, harga kau saya tahu. Kalau wilayah itu wilayah mereka, wilayah pengurus, kalau tidak ya juga silakan. Tapi ada satu pasca dengan buku itu, sesudahnya Anda sudah lihat kesediaannya Bapak Ibu bersedia untuk apa? Saya kasih hadiah buku ini dulu diganti dengan uang sekian. Insya Allah jika ini dilakukan akan efektif. Tentang siapa di antara anak bangsa, siapa di antara warga Nahdliyin yang masih gelap tentang keilmuannya, sedikit demi sedikit akan semakin mengenal tentang keilmuan. Lebih dari itu tak masalah furu'iyah, karena inilah yang menjadi masalah di tengah masyarakat. Coba lewat perahu CRI itu sudah dua. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Terakhir, calon peserta kalau juga boleh sedikit berpesan, walaupun pesan ini barangkali tidak menggigit, hanya sebatas untuk tauhid yang karena yang ikut peserta itu sudah pusat-pusat sebagainya. Bahwa ketika masuk wilayah JRI bersentang ataupun sudah dan nanti sudah sertifikat serta nanti dapat ijazahnya, lalu di lapangan, mari kita bersama-sama mendakwahkan ruqyah syariah, ruqyah ahlussunnah wal jamaah. Jangan ada rasa minder, jangan ada rasa takut, dikapir-kapiri dan dimusik-musikin. Itu yang kita. Jangan takut dan jangan minder. Dari semua aspek saya letakkan dari aspek tauhid tidak membatalkan tentang keislaman kita. Dari aspek fikih tidak haram. Dari aspek tasawuf dikabul tidak. 3 aspek ini saya membawakan saja. Soalnya ada kemarin pengurus yang katanya bahwa saya sering kata-katain akhir musik kita bagaimana Pak? Jangan takut, halal. Setuju? Setuju. Nanti ada dari kader dan pilih kader NU kita begitu itu udah langsung proses ya. Terus berjalan karena misi utamanya adalah dari wilayah dari pusat dakwah
Abang berikan sebagai pijakan landasan dan dasar. Gak pakai Quran, gak pakai hadis. La nabi'a illallahu nabi'u kulli syai'in. La darra illa darru kulli syai'in. La mukhrika illallahu mukhriku kulli syai'in. Islam sebelah sana akidah dan keyakinan masuk kepada wilayah sebagaimana wilayah yang sedang kita garap. Memang mereka memutlakan ke muslim, memutlakan, bukan tafsir, bukan relatif, tapi mutlak muslim. Tapi ketika mereka juga mengatakan musyrik, orang Wahabi, orang Salafi, itu pun adalah munafik strategik. Karena sesungguhnya dia juga sama dengan kita. Buktinya udah pakai itu juga. Lalu pakai juga tapi ngomong musyrik kita bilang juga. Apa kancing? Itu satu tidak. Serta yang kedua, yang menjadi pembeda orang Wahabi Salafi dengan kita sebagai aswaja. Bedanya sedikit. La nafi'ah, tidak ada satupun yang bermanfaat, yang berguna. Nafi'ah itu maknanya adalah makhluk. Makhluk itu cakupannya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, wa ma bainahuma, itu nafi'ah. Satupun benda yang kalau ciptakan tidak ada satupun yang memberi manfaat dan guna, nggak ada. Ini orang Wahabi pegangannya nggak ada. Hanya Allah. Jadi kalau misalkan kiai, kalau CRA, pengurus tingkat cabang wilayah pusatnya itu ada orang yang bermasalah tentang kesehatannya, lalu dikasih air, lanapi, dikasih kertas, lanapi. Inilah pahlawan. Ini kalimat baru terdapat nabi dan nabi. Huruf nabi artinya 3, nabi yang dinabikan. Berikut ada isbat. Illallah nabi kulli syai'in. Bawa air, bawa tumbuh-tumbuhan, bawa biji-bijian, bawa obat-obatan, bawa apapun itu makhluk Allah ciptakan memang la nafi'ah. Tapi keyakinan yang kita yakinkan, tekad yang kita tekadkan, bahasa ini oleh aswaja masuk ada pada wilayah hakikat. Kalau itu hakikat, ya. Tapi oleh orang Ahlussunnah wal Jamaah bahwa makhluk itu tetap bisa memberikan guna dan manfaat, bisa memberikan madorat. Yang dimaksud adalah masuk wilayah syariat. Kalau mereka itu pahamnya masuknya hakikat semuanya. Makanya kalau saya judusnya kalau Wahabi betul-betul bicara hakikat. Kalau mereka itu bicara hakikat, gak usah makan, gak usah minum, gak usah kasar, gak usah tamitol. Setuju nggak? Kalau anda kenyang, kalau anda itu lapar ingin kenyang, lalu dengan kenyangnya anda itu dengan nasi, itulah makhluk yang mengenyangkan anda masuk aspek syariat. Lalu kalau anda tidak mau syariat, banyak hakikat, ya jangan makan, langsung saja, ya Allah saya kenyangkan ya Allah. Lalu kenyang atau tidak? Ini yang bikin kesel orang itu ini. Yang ingin disampaikan lewat sirah ini, ayo jangan putus asa dan jangan ragu, jangan pelan-pelan menghadapi tantangan orang-orang seperti ini. Tetap berjalan. Malah bila perlu, Tangsel itu menjaga ekon lebih berkembang. Wanita menjadi ekon CLP.
Nah, ini dari dukun, jangan dari dukun mana lah. Amin. Nah, itulah harapan saya. Harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan acara kita pada kesempatan hari ini sekali lagi bermanfaat. Sebelum doa, mohon melalui media ini sedikit saya lupa. Kalau ada di antara peserta yang hadir, tadi saya titipin brosur pesantren. Kalau ada yang mau menyantrenkan keponakan adik tetangga, itu satu. Yang kedua, program kedua, tahun ini Pak Daid Al-Ghazali mulai buka program takfid Quran, tapi bukan program takfid Quran ala Wahabi, ala HTI, ala Salafi. Ini perlu dicatat. Sekitar 5 itu takfid yang dikelola oleh Wahabi. Saya tahu. Ngacak-ngacak program takfid yang tidak sadar tentunya ala NU. Peserta dari mana saja yang saya hormati, tahu tidak? Santri yang keluar di Asadah wajib hafal tahlil, wajib. Kalau nggak hafal tahlil, nggak lulus. Orang apa ini? Saya wajibkan itu. Karena Asadah sudah diatur menjadi basis NU. Terlepas daripada rokati, tauhid. Untuk khusus program takfid, khusus putri jenjang SMP dengan SMA, untuk perjalanan saya gratiskan 20 orang, 20 santri putri. Jadi nanti yang punya ada anak yatim, bapak yang tidak mampu, tolongin sini. Saya kepengen usia saya, umur saya, semoga bermanfaat untuk umat yang tidak mampu. Hanya itu saja. Yang tidak mampu, tolong sampaikan. Khusus putri perjalanan saya gratiskan 20. Ya, nanti di samping tablet Quran, nanti sambil saya sekolahkan SMP SMA di sini karena SMP SMA dapat ijazah SMP SMA selama gratis selama 6 tahun. Kali per bulan 600 kali 6 tahun hampir 40 juta. Monggo silakan informasi ini, semoga ada manfaat. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya menyampaikan ucapan selamat dan selamat melaksanakan tugas serta selamat melaksanakan pelatihan CRA. Sekali lagi semoga lancar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada guru kita Abah Kiai Ahmad Ghazali yang telah memberikan sambutan selaku pengasuh Pondok Pesantren Asadah.